Beli iPhone X Inter worth it nggak sih sebenarnya? Memiliki handphone dengan merek iPhone itu jadi kebanggaan tersendiri bagi sebagian orang gitu. Mungkin dari teman-teman juga. Ya siapa yang nggak ketarik magnet dari brand ini gitu. Magnet dari brand ini terlalu kuat bagi sebagian orang atau sebagian besar orang pada era sekarang. Dengan segala hal yang ditawarkan, fitur-fiturnya, keprestigian brand ini, sangat wajar kalau sebagian orang di antara kita itu jadi silau dan syahwat untuk memiliki brand satu ini. Walaupun brand ini terkenal dengan harganya yang memang sangat tinggi. Ya, tinggi sih. Tapi justru dari harga yang tinggi ini, itulah yang jadi magnet tersendiri dan menyilaukannya brand satu ini. Tentu harga ini nggak akan jadi masalah buat sebagian orang yang memang berkantong tebel gitu. Tapi untuk kaum-kaum yang berdompet langsing kayak aku misalnya, ini akan jadi pertimbangan tersendiri buat memiliki brand satu ini. Boro-boro mau ngikutin update dari iPhone terbaru, ngikutin iPhone 14 mau rilis, iPhone X itu belum kebeli sama aku. Tapi tenang teman-teman, ada solusinya nih. Beli handphone bekas luar negeri atau biasa disebut X Inter. Mungkin ini akan jadi solusinya nih. Sekarang udah banyak banget toko-toko offline maupun toko-toko online itu yang menjual iPhone X Inter ini. Dari yang seri yang lama sampai satu generasi di bawah yang terbaru. Itu udah banyak banget. Dan harganya jauh lebih murah. Nih aku kasih contoh nih. iPhone 11 di iBox itu dijual dengan harga 7,5 juta. Sementara dengan varian yang sama, itu HP X Inter itu hanya dijual dengan harga 5 sampai 5,5 juta. Selisihnya bisa 2 juta sampai 2,5 juta. Satu lagi, iPhone 12 Pro Max misalnya. Di iBox itu dengan varian terendahnya 128 GB itu dijual 16 juta rupiah. Dan untuk harga X Internya itu cuma dijual kisaran 12,5 sampai 13 juta. Selisihnya bisa 3 sampai 3,5 juta, teman-teman. Tapi ingat, teman-teman, itu HP bekas. Pertanyaannya, apakah worth it kita membeli iPhone X Inter tersebut? Buat jawab pertanyaan itu, kita bahas sedikit nih ya, masalah per iPhone-an nih. Sebenarnya di Indonesia ini, di sekitar kita ini, iPhone apa aja sih yang beredar? Jenis-jenis iPhone apa aja sih yang beredar? Dalam arti di sini bukan jenis-jenis varian ya, cuman kondisinya gitu. Sebenarnya secara garis besar itu kita cuman bagi HP baru sama HP second atau HP bekas, itu aja sih. Cuman ada beberapa kayak sub-subnya ini yang nanti bakal kita bahas nih ya. Yang pertama kita ngomongin HP baru gitu. HP baru itu sendiri, itu aku bisa membaginya, itu menurutku ya, itu ada 2. Yang pertama itu iPhone baru garansi resmi Store Indonesia. Ini adalah iPhone yang dijual di gerai atau toko-toko resmi yang bekerja sama dengan Apple gitu. Ya kita tahu sendiri Apple Store di Indonesia itu nggak ada gitu. Jadi kayak Apple itu bekerja sama dengan beberapa store-store yang ditunjuk untuk menjual iPhone dan produk-produk Apple beserta aksesoris-aksesorisnya. Contoh kayak iBox, Eraphone, Digimap, Story-Eye, dan beberapa lagi. Jadi jelas barang ini adalah barang resmi, original, bergaransi. Dan kedepannya kalau misalkan terjadi sesuatu, untuk klaim garansinya itu bisa kita klaim di toko tersebut. Yang kedua, iPhone baru garansi internasional. Jadi iPhone ini adalah iPhone baru yang diimpor atau dibeli secara perorangan dari luar negeri. Entah itu beli di Apple Store atau di toko-toko yang ditunjuk kayak tadi, kayak iBox, kayak Eraphone kayak gitu, cuman di luar negeri gitu. iPhone tersebut bergaransi. Cuman
Untuk klaim garansinya itu kita harus ke toko tersebut, berarti di luar negeri. Jadi nanti kalau ada kerusakan-kerusakan di kemudian hari, terus kita mau klaim garansi, kita nggak bisa di Indonesia ngeklaimnya gitu. Kita mau nggak mau harus ke toko yang di luar negeri itu, yang tempat kita beli. Nah, yang selanjutnya itu adalah iPhone second atau iPhone bekas. Setelah tadi kita ngomongin iPhone baru, itu ada iPhone garansi resmi Indonesia sama iPhone garansi resmi internasional yang dari luar negeri. Nah, ini ada iPhone bekas. iPhone bekas sendiri itu aku bagi ada 3. Yang pertama, iPhone X iBox. Nah, ini biasanya orang nyebutnya kayak gitu nih. iPhone bekas yang dibeli dulunya itu dari gerai resminya yang ditunjuk sama Apple kayak iBox, Eraphone kayak gitu. Biasanya iPhone jenis ini itu garansinya mungkin ada beberapa yang masih jalan, tapi rata-rata udah enggak deh, udah habis. Yang kedua adalah iPhone refurbished atau rekondisi lah mungkin ya. Jadi iPhone ini itu iPhone yang sudah diservis sama pihak Apple dan dijual lagi gitu. Barang ori, tapi pernah rusak dan diperbaiki sama pihak Apple. Satu lagi adalah iPhone X Inter. Jadi iPhone ini adalah iPhone bekas yang dibeli atau diimpor dari luar negeri. Barangnya apakah ori? Bisa aja ori, bisa enggak. Apakah masih bergaransi? Enggak mungkin. Apakah kondisinya masih bagus? Bisa bagus, bisa enggak. Apakah pernah terjadi kerusakan? Bisa jadi. Kembali ke pertanyaan awal tadi, apakah worth it beli iPhone X Inter ini? Kalau itu pertanyaan untuk saya akan jawab enggak. Kenapa? Aku coba ngobrolin satu-satu nih ya. Oh iya, buat disclaimer lagi ya teman-teman. Ini sebenarnya murni dari apa yang aku tahu. Ini adalah murni pendapatku dari apa yang coba aku cari tahu. Bisa aja benar, bisa aja salah. Jadi kenapa sih beli iPhone X Inter ini nggak worth it menurutku? Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, iPhone X Inter itu berarti barang bekas. Namanya beli barang bekas itu beresiko tinggi. Kita nggak tahu gimana dulu pemakaiannya, gimana historis si orang yang makainya itu. Apakah pernah diservis atau pernah enggak. Sebenarnya sih ini bisa dicek ya. Cuman emang butuh ketelitian banget nih. Dan untuk orang-orang awam yang nggak paham per iPhone-an kayak aku gini, ini menurutku buang-buang energi dan terlalu beresiko gitu. Buat ngecek satu-satu, cross-check satu-satu keadaan barang itu, fiturnya kayak gimana, hardware-nya kayak gimana, itu bener-bener menurutku enggak. Loh, bukannya biasanya di toko-toko online maupun offline itu ngasih garansi toko bang? Yang udah-udah nih, pengalaman dari teman-temanku, ini ceritanya teman-temanku ya. Ketika ada kerusakan, apalagi itu hardware, itu rada sedikit dipersulit. Inilah, itulah, harus nyertain inilah, harus itulah. Loh, katanya ada nih yang ngasih garansi ganti unit. Ada. Cuman nggak semudah itu, temen. Yang kedua, masalah email. Kita tahu bareng-bareng, per April 2020 pemerintah itu resmi menerapkan pemblokiran email yang tidak terdaftar. Sementara iPhone jenis satu ini barang nggak jelas. Maksudnya nggak jelas ini gimana sih? Jadi barang-barang ini, iPhone X Inter ini, kebanyakan itu masuk Indo itu lewat jalur tikus. Nggak bayar pajak alias ilegal. Otomatis emailnya pun nggak mungkin diajuin, didaftarin. Dengan gitu, kemungkinan terblokir emailnya itu besar. Tapi kok bisa banyak banget ya beredar di toko-toko kalau emang itu ilegal. Nah, kalau yang satu itu, aku nggak mau ngomong. Itu terlalu tepi jurang banget. Sebenarnya, kalau ngomongin masalah barang ilegal, black market, ini udah lama banget teman-teman. Apalagi elektronik dan handphone. Barang-barang black market ini identik dengan daerah-daerah yang diberi keistimewaan bebas pajak. Kayak Batam, Karimun, Sabang, terus Bintan. Itu rawan banget
barang-barang black market, tapi emang yang paling terkenal ya di Batam. Jadi barang-barang impor yang masuk ke Batam itu nggak ada pajak, nggak kena pajak. Cuma nanti pas posisi udah di Batam dan mau didistribusiin atau dikirim ke daerah-daerah di Indonesia, barulah itu kena pajak. Cuman karena emang posisi Batam itu udah paling deket, iya banyak banget cara buat lolosin atau nyelundupin barang-barang dari Batam keluar ini. Itu makanya rata-rata pengusaha-pengusaha nakal atau pengusaha-pengusaha handphone X Inter ini pasti punya 1 atau 2 toko di Batam. Kembali lagi ke masalah IMEI, jadi karena handphone itu nggak kedaftar IMEI-nya, otomatis besar kemungkinan terblokir. Kalau udah terblokir, nggak bisa digunain pakai provider Indonesia. Bang, tapi kan ada nih toko-toko yang ngasih garansi IMEI seumur hidup. Ya, emang bener. Beberapa toko ngeklaim dia ngegaransi IMEI-nya itu seumur hidup. Tapi kalau nanti, masa iya sih kita mau bakal ke counter lagi, ke blokir, ke counter lagi, kayak gitu jadi pasien counter. Dari pertimbangan itu aja, itu udah cukup buat aku bilang kalau beli iPhone X Inter ini nggak worth it. Dengan selisih harga, kita ambil contoh yang tadi iPhone 12 Pro Max. iPhone baru bergaransi resmi dibanding dengan HP seconds dan yang nggak ada garansinya, selisihnya 3 juta. Menurutku itu masih terlalu mahal teman-teman untuk yang HP X Inter ini. Dengan hitung-hitungan bodohku nih ya, kondisi HP, kondisi bekas, garansi nggak ada, resiko IMEI terblokir. Belum lagi nanti dengan segala macam kerepotan-kerepotan di belakang yang kita nggak tahu harus nyari bantuan di mana. Dan kalaupun kita bisa ke counter, kita bakal terus-terusan jadi pasien counter itu. Barangnya bekas. Mereka nggak bayar pajak. Mereka belinya itu partai atau bulk size. Harusnya dapatnya harga itu turun jauh banget. Kalau dengan hanya selisih 3-3,5 juta, cuan mereka kegedean nih bos. Dengan pertimbangan-pertimbangan itu, aku pikir harganya masih terlalu mahal. Dan dengan resiko-resiko segala macam itu, akhirnya kemarin aku nggak jadi beli. Kenapa aku nggak jadi beli? Ya udahlah, aku nambahin atau nabung dulu 3 juta atau 3,5 juta. Aku udah dapet HP baru. Garansi, nggak repot-repot, nggak ketakutan keblokir IMEI. Sebenarnya ada beberapa tips nih, mungkin buat teman-teman yang tetap kekeh pengen beli iPhone X Inter nih. Yang pertama, beli iPhone X Inter itu di toko offline, jangan di toko online. Kenapa? Karena nanti suatu saat kalau ada sesuatu hal yang di belakang kita nggak harapin, itu kita enak dan kita bisa ngeklaim garansi-garansi yang mereka janjiin itu gampang. Dan pastiin juga toko offline itu emang punya kredibilitas bagus. Syukur-syukur sih dia nggak cuma ngasih garansi IMEI seumur hidup, tapi juga ngasih garansi hardware-nya atau software-nya itu minimal 1 bulan lah. Yang kedua, kalau mau beli iPhone X Inter, jangan beli iPhone yang terbaru. Karena masih bisa kemungkinan iPhone yang lama itu kena pemutihan teman-teman. Jadi enggak mungkin keblokir. Jadi pemerintah sebelum ketok palu bulan April 2020 itu ngasih kayak pengampunan untuk barang-barang atau handphone yang masuk sebelum bulan April 2020 dan udah aktif nih. Udah diaktifin sebelum 2020 bulan April itu kena pemutihan. Jadi nggak mungkin diblokir. Yang ketiga, ini paling penting, teliti. Nah, ini yang aku nggak bisa dan mungkin sebagian orang males gitu ya. Jadi teman-teman, pas posisi sebelum transaksi, pastiin banget barangnya. Mulai dari softwarenya, hardwarenya, dicek bener-bener. Pastiin kalau kalian emang nggak ngerti masalah per iPhone-an, per handphonean, bisa bawa temen yang paham gitu. Pastiin bener-bener sebelum transaksi. Karena nanti setelah transaksi dan terjadi sesuatu, itu bakal dipersulit. Dan kalian akan kesulitan sendiri nanti di kemudian hari. Jangan hanya karena casingnya bagus, fisiknya bagus, baterai health-nya bagus, cuman nggak dicek bener-bener. Apalagi cewek nih. Ini yang ngelihatnya cuma dari sisi itu doang gitu. Terlepas dari pendapatku itu semua, sekali lagi itu murni dari pendapatku dengan segala keterbatasanku. Biasakan beli sesuatu karena fungsi, bukan karena gengsi, teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di lain hari. Dadah.